utama Pak bagi kami, tetapi salah satu indikator. Kalau kakinya walaupun lemah, yang belakang itu lebih bagus, tapi kalau di sini sudah ada cabang background ya Pak. Iki nek tak kene apik tapi kono rada gotang iki piye Bang, ora ana kakine. Ya kita abot sing iki, abot background iki. Karena background itu tuntutan wajib juga. Bukan menjadi tuntutan utama kaki harus bagus itu di depan, tetapi menjadi salah satu indikator. Tapi apalagi kalau kakinya bagus, belakang yang agak gotang itu sudah ada background nih, nah itu pasti penentuannya mukanya dari situ. Kami biasanya banyak pertimbangan Pak, cabang mengarah kemana, enak apa enggak, terus nanti backgroundnya ada apa enggak, arah mahkota kemana, dari belakang apa di depan, dari samping, itu nanti semua menjadi indikator-indikator pertimbangan. Tidak harus hanya pinggang, hanya akar yang menjadi utamanya pemilihan muka, tetapi indikator keseluruhan biasanya yang menjadi pertimbangan kami. Kadang itu kami sering diskusi Pak, sebelum Mas Junet menentukan, kan kita kadang dapat bahan dari ground gitu, kita bawa ke rumahnya Mas Junet, itu kita biasanya diskusi dulu, tebak-tebakan Pak. Saya, Mas Dilan, Mas Ipin, Mas Mr. Besek itu biasanya ini kira-kira mukanya kondi gitu, sebelum Mas Junet yang menentukan. Kadang itu masih misteri, kita pengennya dari sini, kita penentuannya dari sini, tapi Mas Junet malah justru biasanya itu bisa juga terbalik. Kenapa begitu? Karena itu tadi Pak, konsep keseluruhan. Dan Mas Junet itu cirinya Pak, gawe petra gelem odor. Mesti setiap pohon itu punya cirinya masing-masing. Itu ciri khas Mas Junet. Kalau jenengan perhatikan karya-karya Mas Junet, entah di sini entah di pameran lain, itu mesti ono cirinya masing-masing. Dan menurut pesan yang sering kami dapatkan dari ketika Mas Junet mengerjakan pohon adalah penentuan yang namanya point view Pak, atau sudut pandang nyentriknya. Kadang itu jenengan perhatikan beberapa kondisi seperti anting putih itulah miliknya Haji Nur Khairi. Itu mesti ono pakang sing secara umum kan pakangnya dominan seperti ini. Atasnya itu pun mesti dibuat tonjolan. Terus mahkotanya itu enggak bundar seperti ini, mesti ono tonjolan natural ke atas. Nah itu nyentriknya di situ. Kami sering menyebutkan, Mas, ini sebaiknya dipotong ulang lalu dibuat pendek supaya segitiga. Enggak. Selama mencapai unsur anatomi pohon tadi, cabang, anak cabang, cucu cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, kita pasti buatnya sendiri. Semi mahkota kecil biasanya. Nah, dari kelemahan itu biasanya menjadi kelebihan, kekuatan. Saya sering mengatakan, dan teman-teman Mas Junet juga sering mengatakan, nek gawe pohon ayu itu gampang. Tapi sing gawe pohon ayu terus ulangeni itu sing ora gampang. Ukuran cantik itu normatif Pak. Orang ini cewek iki ketok enek sing bodine kaya gitar, rambutnya dawa ngene iku cantik nggih, nggih Bapak. Itu cantik, tapi nek tambah dekek pipi. Wah. Cantiknya mbek tambah langeni. Nah, iku kemarin kudu. Ora ngerti kok. Cantik kok tambah bingsul, mungkin ada kesan ngangeninya tersendiri. Nah, kita mau nek ngomong cantik itu sudah banyak relatif, ini bonsai ini ayu, bonsai ini menarik. Tapi nek membuat kelemahan itu menjadi kelebihan, point view tersendiri, point center tersendiri, itu biasanya malah justru menjadi kekuatan. Jenengan ingat yang mungkin pernah sering diupload sama teman-teman kereta kencana, imeng kereta kencana yang glosorannya panjang itu. Nek jenengan lihat gerak dasarnya nuwun sewu, imeng itu biasa. Pohonnya juga nggak besar, imeng itu sebesar ini. Dan kita orang koyok kesannya itu tunggalin kayak sisi terus ini pakangnya terlalu over waktu itu, dan sengaja dibuat Mas Junet malah dipanjangkan sekali. Dan sampai pohon itu sebelum sekarang pindah ke Bali lalu pindah ke Surabaya sekarang itu Pak, pasca pandemi 2002 kalau tidak salah, itu pohon itu berangkat kontes Bonsai Club Internasional di Parayangan Bandung. Pohon itu mendapat 2 medali emas dari juri internasional hanya gara-gara pohonnya glosor. Nek gelak dasarnya lemah dibandingkan pohon-pohon produksi ini, Sragen dan sekitarnya, Solo dan sekitarnya itu pohonnya super-super, pohon tunggalnya. Kita dulu gabungan tapi sudah super-super. Pohonnya kalah sama pohon itu. Tetapi kalau juri itu melihat itu konsep keseluruhannya. Nah waktu itu
Setelah pulang dari sana beberapa pekan, beberapa bulan itu mau berangkat kontes ke Surabaya. Mas Gilang Jun yang bawa. Tinggal dekat, sudah mau sampai lokasi tuh Pak. Kami pakai anjapan truk itu besar. 5 pohon itu tertimpa anjapan dari pohon yang di atas. Panglima perang harus patah di jalan dan harus pulang 5 pohon, yang lainnya berangkat. Kami sampai di rumah protes, enggak. Panglima perang ya yang ini dia bang, mosok lek protes, belum sampai ledan laga lek wis balik mulai perkara dibedil brom kondalan yo pulang ya enggak apa-apa. Memang panglima perang seperti ada 2 cabang belakang yang patah. Sampai mahkota ya, mahkota belakang ya Pak ya. Mahkota belakang patah, tapi bukan mahkota utama, ada 2 cabang. Terus akhirnya sama Mas Junet itu mau dilos dulu, sama pemilik Mas Haji Ahmadul itu nggak bosan. Nah akhirnya dilempar keluar. Itu ayo, atau murah ya. Kena kutu, kena cabuk merah kan. Akhirnya keluar. Sekarang masuk di tempatnya Pak Hari aja Bang. Mas Pak Hendrik Surabaya ada di sana, jadi koleksi. Nah itu sekarang memang dulu banyak pohon cemara yang keluar ya, pohon-pohon bintang, pohon-pohon utama keluar.